Shalom sahabat terang hidup yang berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik, dan satu hal yang paling indah dalam kehidupan kita yang sudah percaya Yesus adalah bahwa jaminan keselamatan dalam Kristus itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Itu absolut, karena itu berdasarkan janji dan jaminan Allah buat kita. Kita bersyukur juga hari ini karena kita dapat kesempatan untuk belajar tema penting, yaitu dampak psikologi anak yang orang tuanya selingkuh. Dampak psikologi anak yang orang tuanya selingkuh. Saya baca satu ayat dari Ibrani 13 ayat 4 firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ada 3 ayat yang melatar belakangi tema ini. Yang pertama, bahwa dikatakan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ini satu kebenaran yang luar biasa, di mana suami dan istri harus hormat, merespek yang tinggi pada perkawinan mereka karena sudah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Ya, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jadi jangan sampai perselingkuhan itu membuat keluarga ini menjadi cemar. Yang ketiga, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Jadi orang-orang sundal itu dan pesina itu akan kita katakan dihakimi Allah. Ada saatnya di mana bagaimana Allah terjadi buat mereka yang berselingkuh. Nah, kalau kita lihat dari dampak psikologi anak yang orang tuanya berselingkuh, ialah pertama, ya, anak akan sulit untuk respect. Ya, jadi sikap anak terhadap sikap orang tua atau sikap anak kepada perkataan orang tua itu menjadi kurang. Anak menjadi sulit untuk respect pada orang tua, dan rasa hormat itu akan meluntur, akan memudar pada diri anak. Mengapa? Karena mereka akan sulit untuk bisa menerima fakta depan mata mereka bahwa ayahnya atau ibunya sekarang telah berselingkuh dengan pria lain atau dengan wanita lain. Ini berat sekali. Lebih parah lagi, beberapa anak mengatakan bahwa kalau itu ayah itu seorang pembohong, atau ibunya seorang yang sangat tidak terhormat. Ya. Dan kalau itu terjadi dan berlangsung lama, tidak segera diatasi dengan benar, tidak segera dihindari atau diputuskan dengan cepat, maka konstruksi jiwa anak itu akan rusak. Mereka akan merasa bahwa sulit sekali orang tua harus mereka percaya, atau rasa respect mereka pada orang tua itu meluntur dan bisa malah hilang sama sekali. Mereka akan menempatkan orang tua bahwa sulit sekali untuk dihormati dan dipercaya. Bahkan mereka bisa bersifat pasif, masa bodoh pada orang tua. Orang tua bicara apapun mereka agak cuek atau gak begitu peduli, atau mungkin tidak memperhatikan sama sekali. Karena apa? Respect itu mulai mengurang, meluntur, memudar, dan akhirnya malah bisa hilang sama sekali. Dan yang paling juga bahaya ialah mereka bukan saja sulit untuk respect pada orang tua mereka, tapi hubungan mereka bisa menjadi sangat dingin, menjadi sangat kaku, hambar, dan bisa retak. Nah, barangkali hubungan yang tadinya begitu hangat, begitu dinamis, begitu terbuka, begitu friendship, sekarang berubah menjadi retak. Hubungan itu menjadi dingin dan hambar, menjauh. Sehingga anak sekali lagi bukan cuma sulit respect pada orang tua, merasa orang tua itu pembohong, tetapi anak juga merasa bahwa gak ada gunanya untuk dengar orang tua, atau pesimis dengan apapun yang menjadi sikap dari orang tua. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan untuk menjadi respect lagi pada orang tuanya. Hal yang kedua adalah anak-anak, dampak psikologinya adalah menjadi malu. Mereka menjadi minder, dan beberapa orang sangat tertekan dan bahkan stres dan depresi. Satu anak yang ayahnya itu berselingkuh, anak perempuan, dia sangat malu dan tidak mau ke sekolah. Rupanya wanita yang menjadi selingkuhan ayahnya itu dia kenal baik. Ya, dan teman-teman yang lain di sekolah juga kenal. Sehingga dia sulit sekali untuk bisa akrab lagi dengan teman-teman, dan bahkan coba menarik diri. Dia tidak mau bergaul. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, biasanya mereka jalan. Sekarang tidak lagi. Dia stres, dan lama-lama dia menjadi tidak bergairah untuk belajar. Tidak begitu suka untuk ke sekolah, dan bahkan minta supaya pindah sekolah. Nah, celaka di sekolah yang baru pun ada masalah lain. Dan dampak daripada ayahnya itu membuat dia pindah sekolah. Di sekolah yang baru ada banyak anak-anak yang membuli dia.
Ya, dia nggak punya banyak teman di situ dan ini berat. Berpindah sekolah menjadi tidak mudah juga karena perlu adaptasi di tempat yang baru, belum punya teman yang baru dan di situ dia dibully. Nah itu membuat dia makin marah pada ayahnya. Dia makin benci pada ayahnya. Dia sakit hati pada ayah. Seolah-olah gara-gara ayah saya harus menanggung malu di sekolah saya. Saya terpaksa pindah ke sekolah yang ya tadinya sekolah cukup bagus. Ya, tetapi sekarang dia pindah ke sekolah yang agak sedikit ya jauh di bawah. Ya mungkin agak di kampung. Dan di sana anak-anaknya itu membuli dia. Tidak ada kaitan dengan ayah berselingkuh. Tapi mereka membuli dia sebagai anak yang baru. Dan dia tidak punya banyak teman di sana. Sehingga dia mengalami banyak sekali tekanan. Banyak sekali beban. Dan itu membuat dia menjadi stres. Dia menjadi cemas dan seringkali khawatir. Sehingga nilai-nilainya menjadi tidak baik. Prestasinya turun. Dan itu memicu rasa benci yang derajatnya kian besar kepada ayahnya. Dan merasa bahwa ayahnya telah membuat dia menjadi korban. Dia menjadi korban dari satu perbuatan, yaitu perbuatan ayahnya. Nah ketika ayahnya melakukan perselingkuhan, maka anak ini mengalami dampak yang secara langsung begitu berat dalam jiwanya. Sehingga apa yang terjadi? Di sekolahnya nilai menjadi berkurang. Di sekolahnya nilainya menjadi merosot. Dan dia harus terpaksa dibully di sekolah karena pindah sekolah. Dan sekolah yang baru bukanlah sekolah yang sebenarnya tepat buat dia. Tetapi karena situasi itu dia pindah. Dan beban yang dia tanggung atas peristiwa yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu berselingkuh, menjadi berat. Dan ayahnya seringkali karena tidak pulang, tidak tahu tentang hal ini. Dan ini menjadi beban yang ekstra berat pada diri anak. Kenapa? Karena rangkaian tekanan, rangkaian pembulian, rangkaian daripada adaptasi di pendidikan atau di sekolah yang baru. Itu tidak sederhana dan itu menjadi sangat berat buat yang bersangkutan. Jadi dampak dari psikologi anak di mana orang tuanya berselingkuh itu membuat anaknya begitu tertekan, depresi, stres, menjadi malu, minder dan dibully oleh teman-temannya dan ini sama sekali tidak baik buat yang bersangkutan. Hal yang ketiga yang bisa memberi dampak psikologi pada diri anak ketika orang tuanya selingkuh adalah makna tentang pernikahan itu menjadi buyar. Anak-anak menjadi sulit untuk bisa memberi nilai yang tinggi atau respect yang tinggi pada pernikahan. Mengapa? Karena yang merusak nilai pernikahan itu adalah orang tuanya sendiri. Orang tua yang seharusnya menjadi cerminan dari modeling dari rasa hormat pada pernikahan itu, mereka yang menghancurkan nilai-nilai sakral pernikahan itu. Sehingga pernikahan itu ya menjadi sekedar ritual. Menjadi sekedar ya sesuatu yang sudah kehilangan sakralitasnya. Kenapa? Karena orang tua yang seharusnya menjaga itu justru yang sudah berjanji itu justru mengingkari janjinya. Dan demikian membuat anak sulit untuk bisa menghargai makna sebuah pernikahan. Ada beberapa orang yang malah tidak memilih untuk menikah. Dia menjauhi untuk menikah dan dia berpikir untuk apa menikah. Kenapa? Karena papanya, mamanya juga begitu. Jadi untuk apa? Malah justru pernikahan yang seperti itu menyakitkan. Dan dia kemudian punya pasangan. Mereka hidup bersama 7-Eleven tanpa ada ikatan pernikahan. Kenapa? Pernikahan itu bagi dia buruk. Karena justru dia rusak dan hancur. Karena di pernikahan orang tua yang bermasalah. Generalisasi berpikir seperti itu menjadi sulit untuk kita ya katakanlah atasi. Karena dia mengalami itu bertahun-tahun dampaknya. Dan janji pernikahan yang sakral itu di gereja yang dibacakan oleh ibu dan ayahnya ketika mereka pada waktu mereka menikah atau diteguhkan pernikahannya menjadi hilang artinya. Anak meremehkan makna janji pernikahan itu. Dan beberapa orang yang saya pernah bimbing sampai usia tua pun tidak memilih untuk menikah. Dia tidak menikah bukan karena dia tidak ingin menikah. Sama sekali bukan. Dia ingin menikah seperti orang lain ingin menikah. Dia bahkan sudah punya pacar. Tapi berkali-kali di satu titik dia putuskan. Kenapa? Dia tidak nyaman. Rasa menghantui. Rasa sakit itu menghantui dirinya. Akibat lihat kegagalan orang tua dalam pernikahan mereka. Jadi orang tua yang menikah, mereka tidak berpikir bahwa sikap mereka seperti kata Ibrani itu. Ya, mencemarkan tempat tidur. Ya, meremehkan arti pernikahan itu. Akhirnya itu
mempenetrasi di jiwa anak-anak yang kecewa berat. Mereka bahkan merasa sekali lagi bahwa nilai sakral dari pernikahan itu menjadi tidak lagi bermakna. Sekedar ritual yang murahan, dan beberapa orang malah tidak ingin menikah. Mereka hidup bersama tanpa ikatan, mereka siap melakukan tanpa ada ikatan apapun, karena mereka merasa jauh lebih enak. Tidak ada beban, tidak disakiti. Kalau menikah, mereka akan mengalami pengalaman yang buruk. Seperti dulu yang mereka alami ketika mereka melihat orang tua mereka berselingkuh. Dan itu sangat menyakitkan buat kehidupan mereka. Hal yang keempat yang paling berbahaya adalah ketika anak itu berpikir bahwa yang dilakukan oleh papanya atau mamanya itu sangat menyakitkan. Dan ada beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah seorang anak perempuan begitu sakit sekali. Rasanya itu, hatinya itu hancur teriris-iris. Ketika ayahnya pergi dengan wanita lain dan meninggalkan dia dan ibunya. Dia membalas, satu hari dia kemudian pacaran. Dia selalu putuskan. Dia pacaran, dia putuskan. Dan dia ingin supaya pria itu terluka. Dia berkali-kali dia pacaran, dia putuskan. Dia berkali-kali pacaran, dia putuskan. Malah dia berharap kalau pria itu begitu sering dia bunuh diri. Sehingga dia menghukum pria itu seperti dia tidak bisa menghukum ayahnya. Dia begitu marah. Dan ada satu kasus yang lain yang sejajar. Anak laki-laki. Ketika ibunya pergi meninggalkan dia. Dia selalu pacaran dan diputuskan. Dia selalu pacaran dan diputuskan. Waktu dia menikah juga, dia cerai berkali-kali. Karena dia ingin membalas bagaimana ibunya dulu meninggalkan dia. Dia tidak bisa membalas ibunya, dia balas pada pasangannya. Dan ini yang saya katakan sangat berbahaya ketika anak-anak mengcopy paste itu, tapi dengan bentuk membalas. Jadi anak perempuan tadi dia melakukan hal yang percis sekali oleh ayahnya pada ibunya. Sehingga dia berusaha untuk menyiksa pria dengan cara seperti itu. Dan anak laki-laki dalam kasus yang berbeda melakukan hal yang sama. Dia setiap pacaran diputuskan, di pacaran diputuskan, di pacaran diputuskan. Dia ingin menghukum perempuan. Dan perempuan itu tidak bersalah. Kenapa? Karena kemarahannya, kebenciannya pada ibunya. Yang pergi dengan laki-laki lain dan meninggalkan dia. Dan ini sangat menyedihkan kalau sampai itu terjadi. Ada kemarahan, ada kebencian, ada sakit hati yang membara di jiwanya. Di mana orang tua telah pergi untuk kesenangan mereka, untuk perseluruhan mereka. Tetapi tanpa sadar telah mengabaikan mereka. Telah menyakitkan mereka. Mereka begitu terpuruk. Dan gangguan ini menimbulkan kebencian yang mendalam. Dan saya katakan tadi yang berbahaya ialah ketika anak-anak mengcopy paste itu untuk tujuan membalas. Kalau anak perempuan, dia membalas kepada ayahnya sehingga disakiti semua laki-laki. Dan anak laki-laki, kalau ibunya pergi meninggalkan dia akan balas. Dan beberapa kasus. Bahkan beberapa kasus yang saya tangani seperti itu polanya. Ada yang memang mereka bisa mengampuni orang tuanya. Dan bisa menikah baik-baik. Tapi ada beberapa yang secara kasuistik melakukan hal pembalasan. Dan kalau itu terjadi, ini sangat mengerikan. Jadi ketika orang berselingkuh, dia pikir itu cuma urusan dia. Dampak buat anak-anak itu berat sekali. Dampak di kejiwaan mereka berat sekali. Bahkan beberapa menanggung hidup menyendiri. Tidak mau menikah. Karena takut kalau dia menikah, pengalaman yang buruk akan menimpa mereka. Anak perempuan takut menikah, jangan-jangan pengalaman ibunya terulang pada dirinya. Dan ini membuat mereka kemudian menjadi takut. Nah, kadang-kadang orang tidak berpikir sedemikian jauh. Tapi dampaknya bisa sejauh itu. Dan ini sangat menyedihkan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, persinahan, perselingkuhan harus dihindari dan dijauhkan. Saya ingin mengakhiri renungan saya mengatakan bahwa ada ujian dalam pernikahan kita. Ada banyak tantangan suka dan duka. Baik di pekerjaan, baik di hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Tetapi itu bukanlah alasan untuk kita mencari jalan yang salah, yaitu selingkuh. Selingkuh bukan jalan keluar bagi pergumulan masalah kita. Justru menambah masalah. Dan justru dampaknya saya bahas hari ini besar sekali buat kehidupan anak-anak. Kondisi psikologi mereka akan hancur. Mereka akan benci, akan marah, akan minder, akan menjauh. Dan mereka bisa membalas. Banyak-banyaklah berdoa. Supaya seperti ayat ini dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan. Ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita begitu respect. Dekat-dekatlah dengan Yesus. Supaya diberi kekuatan untuk kita menjadi kepala keluarga yang baik. Menjadi berumah tangga yang baik. Sehingga kita bisa menjaga komitmen kita. Yaitu menghormati pernikahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu pernikahan kudus. Dan dampaknya supaya anak-anak bisa berbahagia. Dan bukan terluka. Karena dampak dari perselingkuhan kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.